Ya, Terima student kasih. silakan. The student. Shalom Pak Paul. Shalom. Ya, ini Pak, saya ada belakangan ini saya sempat berpikir, Pak Paul gitu kan, dengan ya Dokter Paul, Dokter Mac gitu, bahasanya kayak gini, sangkal diri pikul salib gitu kan. Nah, Pak Paul juga tambahkan lagi diakonia gitu. Nah, dan eh, jarang sekali bahas soal berkat, kesembuhan, berlimpah-limpah gitu kan, kiranya engkau memberkati gitu kan, kayak doa Yabes gitu kan. Nah, khotbah-khotbah pada umumnya kan seperti itu, Pak. Nah, disembuhkan, berlimpah-limpah, dilindungi, pertolongan Tuhan gitu. Pak Paul ini, ya sejauh yang saya ikuti gitu kan, tidak membahas soal itu, ya, ya diakonia, 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 pikul salib, ya sangkal diri gitu kan. Kok bisa berbeda gitu Pak? Apakah Pak Paul yang benar, mereka yang benar, atau Pak Paul yang salah, mereka yang salah, atau seperti apa gitu Pak? Kok, Saya kok yang bisa? benar. Hmm, Karena yang saya ajarkan seperti yang Yesus ajarkan. Sangkal diri, pikul salib. Nah, yang sakitnya gimana? Sembuh sendiri nanti. Kalau Anda tekun berdiakonia, sangkal diri, pikul salib, ya sembuh nanti semua sakit penyakitmu. Kan kalau kerajaan Allah hmm, datang padamu, sembuh kita kan. Nah, kalau cinta itu melimpah di hatimu, ya nanti berkat datang sendiri. Makanya Tuhan bilang apa? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang semua nanti semua itu tambahkan kepadamu. Jadi jangan dicari, jangan diiming-imingin. Kita pokoknya lakukan yang benar bagian kita, nanti itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi jangan malah diajarkan, jangan dicari. Anak saya pun tak ajarin. Anak saya terobsesi untuk kaya, saudara ya. Jadi pengusaha yang kaya, dia mau gini, saya bilang, kaya jangan dicari, nanti datang sendiri kalau cara kamu benar. Bagaimana cara kita supaya bagaimana cara ya supaya kita bisa tetap sehat, saudara? Ya Anda jangan berusaha fitness, terus apalagi ya saudara, yang nggak usah. Anda cukup makan sehat, tidur teratur, sehatnya datang sendiri, makannya yang benar. Tapi Anda jangan ngejar-ngejar sehatnya, minum obat, ya kan? Ini ya, saudara ya, ini menarik sekali ya. Ingat, multi level marketing, saudara, cara hidup sehat. Ya, cara hidup sehat. Ajarannya hmm, hmm, MLM ya, saudara ya. hmm, Ini kan makan teratur, tidur teratur, olahraga teratur, terus apa lagi, makan tidur, jangan stres, ya kan? Beribadah terus, saudara ya. Nah, ini hmm, hmm, terus ya tambah multivitamin, ya kan? Nutrisi, waduh, tambah apa lagi? Multivitamin, nutrisi, pencegah antioksidan, apalagi saudara, plus 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 plus. Nah, dia minum ini, dia ini tidak dilakukan, ya ini tetap mati muda. Makanya lihat ya diamondnya MLM pada mati muda, saudara. Diamondnya ya, diamond itu kan diamondnya, pearlnya yang di MLM itu pada hmm, mati muda. Ya kebanyakan ini dia lupa yang ini, saudara. Padahal saudara ya, tak kasih tahu ya, ini tidak perlu, ini yang perlu. Balik-balik. Nah, karena kamu pengen hidup sehat, maka kamu minum obat sehat. Padahal untuk hidup sehat, hiduplah yang benar, bukan minum obat sehat. Kamu pengen kaya, jangan kamu cari duit. Kalau mau kaya, kamu harus jujur, kamu rajin, kamu rendah hati. Kaya datang hmm, sendiri, saudara. 4, jaga kekudusan, jangan berzina. Supaya di situ ada blessing, ada berkat. Jangan najis hidupmu. Ingat, hmm, jujur, rendah hati, ya, dan apa, kamu harus jujur, rendah hati, rajin kerja.
Terus tambah supaya jangan bocor uangnya, supaya jangan naik, jatuh lagi. Jangan berzina, jangan najis. Makanya kalian yang bolak-balik jatuh, biasanya karena berzina. Ya. Kenapa kamu, Pak, saya kok tidak mendapat kesempatan yang baik, Pak? Biasanya karena kamu sombong. Pak, eh, kenapa saya nggak punya uang, Pak, miskin, Pak? Biasanya karena kamu nggak kerja. Iya kan? Eh, jujur, penting. Ya, jujur, rendah hati, rajin bekerja, terakhir jaga kekudusan. Nanti kamu akan punya uang. Kalau kamu pengen memperbesar diakonia, karena kalau kamu setia dalam perkara yang kecil, kamu akan diberi, semua orang ada batoknya sendiri-sendiri, takarannya. Bagaimana memperbesar takaran? Kamu harus, bagaimana memperbesar takaranmu? Ya kamu diakonia, baginya yang banyak. Itu cara memperbesar takaran hidupmu. Itu rumus, saudara ya. Ya kan? Jadi definisi kerajaan Allah itu yaitu ya jujur, jaga kekudusan, itu ya parameternya Terima itu. kasih. Definisinya kerajaan Allah simple. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Kerajaan Allah kan Yesus sebagai raja. Ya kan? Kerajaan Allah dan kebenarannya dikayosune. Apa itu dikayosune? Sedekah. Kalau menjadikan Yesus sebagai raja, kamu akan hidup dalam kejujuran. Kamu akan rendah hati. Belajar dari bagaimana kamu rendah hati. Kamu akan rajin, gitu ya. Ya kan? Kamu akan jaga kekudusan kan? Kalau Yesus sebagai raja dalam hidupmu, kamu harus jujur. Karena ia adalah raja kebenaran. Tidak ada kepalsuan. Ngapain harus bohong? Ya kan? Tidak ada tipu daya. Jangan kayak orang Islam. Bohong putih, bohong hitam. Tidak ada bohong putih, bohong hitam. Kamu rendah hati. Ya, sangkal diri pikul salib kan? Kamu juga harus rajin. Nggak kerja, jangan makan. Ya kan? Kamu jangan menjaga kekudusan. Itulah kerajaannya Tuhan Yesus. Itulah kerajaan Allah. Nah, lalu kamu harus diakonia. Buahnya adalah sedekah. Sadek, pengampunan di sana. Pengampunan bagian dari sedekah, ya, saudara ya. Ada pengampunan, ada sedekah. Ya. Gitu ya. Enak kan? Gampang, simpel sekali kan pengajarannya kan. Kalau kamu lakukan ini, kamu nggak usah ngejar kekayaan, datang sendiri. Jangan dikejar. Kekayaan itu jangan dikejar. Makin dikejar dia terbang, katanya Mazmur ya. Makin dikejar kamu kabur dia. Jangan ya, jangan dikejar. Habis kamu. Oleh karena orang mengejar kekayaan lah, maka dia menyusahkan dirinya sendiri. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya tanpa ada kesusahan di dalamnya. Jadi kamu lakukan fokusnya dengan ini. Supaya kita bisa, kalau lagi berenang, supaya terapung bagaimana, ya diem saja, terapung sendiri. Ya kan? Gimana kita terapung sendiri? Kan gitu sebetulnya kan. Terus pakai pelampung, terapung sendiri. Jangan berusaha untuk terapung. Makin kita berusaha untuk terapung, kita akan tenggelam. Ya kan? Karena kalau berenang berusaha untuk terapung, dia malah tenggelam. Tapi begitu dia tenang, dia rileks begini, dia naik sendiri. Lalu ada orang pakai pelampung, ya kan? Ya, tapi kan palsu. Tapi gimana kalau nggak ada apa-apa? Ya udah kamu tenang, yang rileks, lakukan yang benar, kamu naik sendiri nanti. Gerakannya yang teratur, naik sendiri begitu kamu gubrak, malah tenggelam. Nah, banyak orang mencari kekayaan dengan cara yang nggak benar, tenggelam dia, nggak tambah kaya, tambah tenggelam, hidupnya berantakan. Itu ya, simpel banget.